Saudara-saudara, mari kita membaca dari Efesus pasal ke-5. Kita bersama-sama membaca dari kitab suci Efesus pasal ke-5. Kita hanya membaca satu ayat saja. Pasal ke-5 ayat ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus semua. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Atau terjemahan lain. Dan bertaat-taatlah satu kepada yang lain, karena sama-sama takut kepada Tuhan. Sekali lagi. Dan bertaat-taatlah satu kepada yang lain, karena sama-sama takut kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam kekacauan dunia ini, Tuhan masih memberikan ketenangan kepada kami. Di dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di sini sana, Tuhan memberikan kepada kami kestabilan jiwa dan iman kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kekacauan dan keadaan simpang siur, Tuhan masih memberikan firman yang tegas kepada kami. Sehingga kami boleh hidup bukan tidak berarah. Kami boleh hidup bukan tidak berfondasi. Kami hidup bukan tidak berprinsip. Tapi kami hidup di dalam pimpinan Tuhan yang begitu mantap menuju kepada kekekalan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Kami berdoa kiranya setiap kali kami mendengar firman Tuhan, maka cahaya dari firman itu boleh bersinar ke dalam hati sanubari sedalam-dalamnya kami. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang sudah disiapkan untuk menerima penaburan benih. Benih firman adalah benih yang hidup. Benih firman adalah benih yang mengakibatkan iman. Kami mendengar firman dan kami akan menerima iman. Karena iman datang dari pendengaran. Kiranya Tuhan dengar doa kami dan pimpin kami ke dalam kekayaan, kelimpahan yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri bagian pasal ke-5 yang penuh dengan ajaran yang penting kepada kita. Minggu lalu kita telah bicara tentang bagaimana digerakkan Roh Kudus, lalu kita saling memuji Tuhan di dalam mazmur, di dalam kidung, di dalam nyanyian rohani. Kita menjadi orang yang berpuji-pujian kepada Tuhan, menjadi kelompok yang menaikkan kemuliaan kepada Tuhan. Dan inilah ciri khas orang Kristen. Saudara-saudara, tidak ada satu agama mungkin menghasilkan lagu-lagu seperti agama Kristen. Saudara-saudara, hanya untuk musik saja saya pasti memilih agama Kristen. Tidak usah dikatakan tentang keselamatan sebagainya. Ini satu hal yang menjadi akibat daripada menerima keselamatan yang sejati. Karena manusia tidak mungkin mempunyai sesuatu reaksi sehingga memberikan pujian begitu indah, kecuali dia mengerti dan sadar dia menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, semenjak umur 15 saya membuat lagu, saya mengkompos lagu, menggubah lagu-lagu. Dan pada waktu itu saya gubah lagu yang sangat indah, tapi tidak mempunyai makna yang sungguh-sungguh. Sampai umur 17 setelah saya diselamatkan dengan peranakan pula yang sangat jelas waktunya dan sangat jelas pengalamannya. Waktu itu saya menggubah musik untuk Tuhan, dan lagu-lagu itu disisipkan dengan perasaan reaksi seharusnya bagaimana Tuhan mendapatkan kemuliaan. Saudara-saudara, apakah bedanya lukisan seni daripada orang beriman dan tidak beriman? Kalau engkau melihat ukiran-ukiran Gerika yang begitu bagus, engkau boleh mengatakan itulah imitasi ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Khususnya dua orang, satu Praxiteles, satu lagi ada Phidias. Waktu mereka mengukirkan tubuh manusia, bentuknya dan pengertian daripada gerak-gerik dari mentalnya yang mempengaruhi tubuh. Saudara-saudara, orang mempunyai mental yang tinggi, gerak badannya lain. Orang kasar, gerak badannya lain. Orang yang tidak mengerti jalannya kayak bebek. Orang yang mengerti bagaimana jalan, cara jalan ada seni di dalamnya.
Nah saudara-saudara, dari satu ukiran, satu lukisan, engkau bukan sedang melihat sesuatu di dalamnya. Engkau melihat yang melukis bagaimana memprint akan peta teladan pengertian dia tentang seni ke dalam seni karya yang ditulis atau yang diukir oleh dia. Itu dengan sendirinya. Maka Plato dan Aristotle mengerti seni sebagai definisinya. Yang disebut art adalah the imitation of the nature. Jadi imitasi alam. Engkau melihat gunung, engkau lukis gunung. Engkau melihat binatang, engkau melukis binatang. Waktu lukisan dan ukiran itu sudah jadi, orang bilang, loh kok mirip sekali ya? Karena yang dilukis sama dengan yang asli. Itu namanya seni yang sangat precise. Yang sangat cocok dengan aslinya. Tetapi itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah pada waktu gerakan badan dan seluruh postur tubuh itu mempunyai makna yang digabungkan dengan bentuk, barulah itu seninya lebih tinggi. Jadi setiap orang bisa gambar, tapi menggambar sampai menjiwai, nah itu tidak gampang. Yang disebut menjiwai berarti yang berjiwa mau meletakkan peta teladan jiwa ke dalam lukisan sehingga lukisannya berjiwa. Nah itu hanyalah mereka mempunyai pengertian dan kesadaran jiwa dan rohania yang tinggi baru mungkin. Tapi saudara-saudara sekalian, semua ukiran dan seni dari bergerika yang begitu indah, tidak ada perasaan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada satu rasa mempunyai pengharapan kepada kekekalan. Tidak ada satu perasaan kesadaran manusia harus suci dan hidup di dalam keadaan yang sangat tinggi dan anggun moral dan imannya. Itu tidak ada. Meskipun lukisan dan ukiran yang lain zaman, lain daripada Gerika, tidak seindah bentuk dan sepersisnya, presisinya daripada segala ukuran daripada Gerika. Tapi makna dan yang lain itu sama sekali berbeda. Pada waktu saya berada di Perancis, saya baca satu artikel dan di dalamnya mengatakan, setelah engkau mengelilingi seluruh Versailles, yaitu satu istana yang paling mewah, yang paling indah, yang dibikin oleh Louis ke-14, saudara-saudara, the Sun King, Raja Matahari, yang luar biasa hebatnya, mempunyai satu pelepasan daripada pelebaran dia punya tanah, teritori Perancis sampai sebesar mungkin, saudara-saudara. Lalu dia membikin Versailles. Waktu membikin Versailles dia pakai ratusan ribu tenaga kerja untuk berpuluh-puluh tahun bekerja. Semua seniman yang paling hebat, yang paling kaya, yang semua bentuk dan semua bahan yang paling mahal dipakai untuk istana. Saya percaya sampai Yesus datang kembali sampai kekekalan, seluruh umat manusia tidak mungkin membuat istana lebih mewah daripada Versailles. Saudara-saudara, kalau sudah lihat Versailles, engkau lihat lagi istana di Belanda, di Buckingham Palace, di mana-mana, itu semua seperti tidak ada apa-apanya. Tetapi justru di dalam artikel itu mengatakan, engkau sudah keliling Versailles selesai, lalu engkau akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu kekaguman kemewahan, kekaguman kekayaan. Tetapi engkau rasa jiwamu tidak pernah terisi apa-apa, kecuali kelihatan mewah kaya dan tidak ada lainnya. Waktu saya baca ayat kalimat itu, saya langsung mengatakan amin. Betul. Karena apa? Selain kaya, selain mewah, tidak ada sesuatu. Tidak ada makna hidup. Tidak ada sesuatu yang memberikan vitamin kepada jiwamu. Tidak ada sesuatu yang membuat engkau lebih tinggi pikirannya. Musik juga demikian. Musik waltz daripada umpama itu Strauss. Tam tim tam 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 tim tim tat 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 tat. Sesudah dengar selesai, ya selesai. Tapi tidak membawa engkau menuju kepada makna lebih hidup. Hidup lebih suci. Hidup lebih beriman. Hidup berpengharapan. Hidup mempunyai kekuatan berjuang di dalam kesulitan. Itu tidak ada. Karena itu hanya musik yang mewah, musik yang enak didengar. Tapi tidak mempunyai jiwa yang dalam. Saudara-saudara, kalau seni, kalau patung, kalau ukiran, kalau arsitektur hanya menyatakan sebuah magnificent, keagungan, kebesaran, kekayaan, kemewahan, tapi tidak membawa manusia kepada jiwa pengertian sifat manusia yang dalam dan pengertian rencana Tuhan, kekekalan dan hidup manusia yang bermakna dan bertanggung jawab, maka bagi saya itu seni masih di dalam keadaan yang dangkal sekali. Saudara-saudara sekalian, abad ke-18, abad ke-19, setelah revolusi Prancis, maka banyak seniman mulai memikirkan tentang bagaimana melukiskan artinya makna dari hidup manusia, khusus mereka yang berada di dalam kemiskinan, kesulitan, yang tidak ada makanan dan sebagainya.
Itu kelihatannya jelek, lukisannya jelek, tidak bagus. Tapi paling sedikit membuktikan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk mewah-mewah dan senang-senang saja. Saudara-saudara sekalian, hidup itu penuh dengan segi dan aspek yang banyak sekali. Dan Alkitab berkata, tidak mungkin orang bersyukur kepada Tuhan sebelum dia digerakkan Roh Kudus untuk sadar anugerah. Nah, itulah artinya musik-musik kalau sudah digerakkan oleh Tuhan lalu bersyukur kepada Tuhan, itu mempunyai fase yang lebih dalam lagi, mempunyai sesuatu derajat yang lebih mendalam, lebih memuncak lagi. Engkau bersyukur kepada Tuhan, lalu engkau memuji pujian dengan kidung, dengan nyanyian rohani, engkau dengan mazmur satu dengan lain memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, karena puji-pujian orang Kristen itu keluar dari hati seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, keluar daripada sesuatu perasaan, kesadaran sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka reaksi, respons terhadap anugerah menjadikan agama Kristen satu-satunya agama yang penuh dengan musik. Saudara-saudara, bandingkan dengan musik agama yang lain, engkau mendapatkan satu kesimpulan, ketenangan, kesestabilan, dan keindahan musik dalam kekristenan itu melampaui segala sesuatu. Sayangnya tidak ada orang mendidik baik-baik zaman ini. Lalu banyak orang membuang musik yang bermutu, lalu bikin musik yang tak karu-karuan, sehingga gereja sekarang berada di dalam keadaan yang hanya mau musik yang seribut mungkin, tapi tidak mempunyai makna yang tinggi. Saya kira selain saya harus mentegakkan kembali teologi yang benar, saya harus mentegakkan kembali musik yang benar, mentegakkan kembali seni yang benar, mentegakkan kembali eksposisi Alkitab yang benar, mentegakkan kembali akan hidup rohani yang benar. Sayang, umur saya sudah tidak muda lagi, dan saya selalu berdoa Tuhan membangkitkan pemuda-pemudi yang bermutu untuk mau dididik, untuk mau meneruskan tugas-tugas yang penting ini. Saudara-saudara sekalian, itulah ayat yang kita sudah bicarakan pada minggu yang lalu. Dan sesudah ini satu keringkasan yang Tuhan berikan melalui Paulus kepada kita adalah satu ayat yang lebih penting lagi. Saling taat satu dengan lain karena sama-sama takut kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya harus menunjukkan, saudara perhatikan satu poin yang penting sekali. Takut kepada Kristus. Istilah ini hampir tidak pernah muncul di seluruh perjanjian baru kecuali tempat ini. Saudara-saudara, takut kepada Allah, the fear of Jehovah, the fear of the Lord Adonai, itu muncul berkali-kali terus menerus di dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, takut kepada Kristus itu tidak ada kecuali tempat ini. Jadi this is the only time the fear of Christ, takut kepada Kristus dimension yang dikatakan di sini. Kenapa takut kepada Kristus? Kalau kita bilang takut kepada Allah, itu seperti lumrah, seperti biasa, dan kita rasa itu wajar. Tapi takut kepada Kristus seolah-olah tidak pernah di dalam pikiran kita. Tapi Paulus digerakkan Roh Kudus menulis ayat ini. Takut kepada Kristus sebagai dasar di mana gereja bisa hidup baik-baik dan saling taat satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau gereja sudah tidak takut kepada Kristus, kalau gereja sudah cekcok, sudah berselisih, sudah berhantam, orang Kristen berhantam lebih keras dari orang bukan Kristen. Tidak percaya, coba sejarah, lihat. Saudara-saudara, ada pendeta yang dibacok dengan kapak sampai kepalanya pecah, darahnya mencerot. Karena apa? Karena gereja orang Kristen kalau bertarung lebih berani dari orang bukan Kristen. Kenapa ya? Orang Kristen kalau bertarung kenapa berani? Orang kalau bukan Kristen, mereka bertarung masih takut-takut kalau yang situ backingnya lebih besar dari saya bagaimana. Jadi kalau situ backingnya lebih besar gimana? Kalau di sini ada kolonel, di situ ada brigjen. Kalau situ ada brigjen, sini ada majen. Kalau sini ada majen, situ ada legend. Kalau situ ada legend, sini ada jenjen. Begitu ya. Ada jenderal 5 bintang. Jadi semua orang kalau bertarung ketakutan yang sana backingnya lebih besar atau tidak. Tapi kalau orang Kristen itu kalau bertarung tidak pernah takut karena backingnya pasti paling besar. Betul gak? Lu semua jen, saya Tuhan Allah. Kalau Allah menyertai aku, siapa bisa apain aku? Jadi orang Kristen kalau bertarung biasanya beraninya luar biasa. Karena semua menganggap Tuhan memihak saya. Itu sebab orang Kristen kalau sudah tidak takut kepada Kristus bisa melakukan segala kejahatan jauh lebih jelek daripada orang belum Kristen.
Saudara-saudara, orang beragama kalau berdosa lebih berani daripada orang ateis. Orang Kristen kalau berbuat dosa lebih berani dari agama lain. Jika kita tidak ada Tuhan, kita mungkin melakukan segala kejahatan lebih berani daripada orang lain. Tapi kita merasa diri kita sudah memiliki Tuhan karena kita kira kita sudah dimiliki Dia. Kita kira kita sudah diselamatkan. Kita kira kita dari kecil sudah Kristen. Saudara-saudara, maka Yohanes Pembaptis berkata, jangan kira di dalam hatimu bahwa Abraham itu nenek moyangku. Jangan kira engkau adalah cucu-cucu daripada Abraham. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Allah sanggup membangkitkan dari batu-batu ini anak Abraham, dan kamu akan dibuang ke dalam api untuk dibakar. Jikalau engkau tidak bertobat, jika engkau tidak mengeluarkan hasil perbuatan, buah pertobatan untuk sepandan dengan pertobatan dalam hatimu. Jadi di situ perjanjian baru pertama kali mengatakan perbedaan antara bertobat dan buah pertobatan. Saudara-saudara, bertobat sebagai satu kemauan di dalam hati, dan pertobatan sebagai sesuatu realisasi daripada perubahan setelah bertobat di dalam kelakuan yang baru. Itu berbeda. Banyak orang kalau di dalam kebangunan rohani mau percaya Tuhan angkat tangan, mau bertobat angkat tangan. Banyak yang mau terima Tuhan sama sudah terima Tuhan itu lain. Mau bertobat sama bertobat itu lain. Bertobat sama berbuah pertobatan itu lain. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, jikalau engkau tidak menyatakan buah pertobatan sesuai dengan pertobatan di hatimu, maka engkau akan dibakar. Karena kapak sudah berada di atas akar ini. Barang siapa yang tidak bertobat akan dipatahkan, akan dipotong, dan akan dibuang ke dalam lautan api. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat, jangan kita kira kita sudah dari Tuhan, kira kita sudah mendengar firman, kira kita sudah orang Kristen, sehingga sudah menjadi Kristen kita bahkan lebih berani berbuat dosa dibanding mereka yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita, jangan kira engkau di dalam hatimu engkau keturunan Abraham, karena Allah sanggup membangkitkan daripada batu-batu ini anak Abraham. Dan mereka yang kira dirimu sudah ada Tuhan, justru akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Maka Paulus di sini berkata, jangan takut kepada Tuhan. Tuhan kepada siapa? Kepada Tuhan Kristus. Takut kepada Kristus. Takut kepada Kristus. Takut kok kepada Kristus. Takut kepada Allah Bapa. Tapi Kristus kan pengantara yang mengerti kita, yang mengampuni kita, yang menebus dosa kita, sehingga takut kepada Allah tapi minta pertolongan Kristus. Kalau orang Katolik takut kepada Allah melalui Kristus, lalu ada bantuan Maria, doa sama Maria supaya ibu bicara sama anak, anak lebih gampang mengampuni saya. Begitu kan? Saudara-saudara sekalian, bukanlah demikian. Allah itu Allah Tritunggal. Allah Bapa itu Allah. Allah Anak itu Allah. Takut kepada Allah, takut kepada Allah Tritunggal. Takut kepada Allah berarti takut kepada Bapa, takut kepada Anak, dan takut kepada Roh Kudus sama-sama. Saudara-saudara, dengan demikian perasaan takut kepada Allah itu adalah di dalam pengertian Allah Tritunggal. Dan di sini kenapa Paulus khusus menyebut Kristus? Takut kepada Kristus karena Kristus sudah disalah mengerti oleh orang Kristen. Saudara-saudara, setiap kali Kristus disalah mengerti oleh manusia, Allah campur tangan untuk mengkoreksi. Nah, sekali lagi saya menyebut kalimat ini. Setiap kali Kristus disalah mengerti oleh manusia, Allah Bapa campur tangan untuk mengkoreksi. Dari mana kita mengetahui? Pada waktu Yesus dibaptiskan, saudara-saudara, yang membaptiskan dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang dibaptis adalah anak Allah Yesus Kristus. Pada saat itu sangat mudah untuk disalah mengerti. Yohanes Pembaptis lebih besar dari Yesus. Waktu Yesus di dalam keadaan pasif dibaptis, Yohanes Pembaptis yang membaptis, orang akan melihat Yohanes Pembaptis lah yang hamba Tuhan yang penting. Yesus sama dengan orang berdosa yang perlu bertobat, maka dibaptiskan. Pada saat seperti itu, kemungkinan salah mengerti terhadap anak Allah yang tunggal terjadi. Maka masa itu perlu pengkoreksian.
maka Tuhan langsung campur tangan dan bukalah surga. Dan ada Roh Kudus turun kepada Yesus, bukan kepada Yohanes Pembaptis. Dan ada suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah dan taat kepada dia. Nah saudara-saudara, berarti Allah Bapa tidak mengizinkan anaknya yang tunggal, oknum kedua, tidak dimengerti secara seharusnya oleh manusia. Allah akan pada saat yang begitu penting, saat krisis, di mana Kristus disalah mengerti oleh orang lain, dia datang campur tangan, dia menyatakan diri, dia memberikan koreksi. Ini adalah bagaimana Tuhan bersikap di dalam saat Kristus mungkin disalah mengerti. Demikian pada waktu di atas gunung, mungkin Hermon, mungkin gunung yang lain, di tengah-tengah gunung yang kudus itu, Yesus menyatakan diri dan kemuliaannya yang cahaya seperti matahari. Kedua matanya begitu bercahaya. Saudara-saudara, pada saat itu Musa hampiri dia, dan Elias juga menyatakan diri. Keduanya berada di pinggir dia, dan di tengah-tengah keadaan yang sudah begitu terantuk dengan cahaya yang begitu besar, maka Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketiga-tiganya celikan mata mereka. Waktu mereka melihat Yesus, melihat Musa, melihat Elias, mereka tercengang luar biasa. Dan mereka sekarang mencabangkan konsentrasi, bukan memperhatikan Yesus, tapi memperhatikan Musa dan Elias. Kenapa? Karena Musa dan Elias tidak pernah muncul, baru muncul kali ini. Lebih menarik, Yesus masa saben hari lihat sudah biasa, betul kan? Saudara-saudara, begitu Yesus muncul dengan kedua orang itu, mereka mulai memelihatkan ini, melihatkan itu. Pada saat itu mungkin sekali mereka merasa yang lebih penting adalah Musa dan Elias. Yang lebih menarik adalah Musa dan Elias. Dan Kristus mulai tidak diperhatikan sebagaimana seharusnya. Allah campur tangan. Dan awan menutup. Setelah awan menutup, sesudah awan itu pergi, dan mereka melihat hanya sisa Yesus. Musa tidak ada lagi, dan Elias tidak ada lagi. Dan suara surga, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu akan dia. Nah, pada waktu saya baca hal-hal seperti ini, saya terus pikir kenapa begini? Karena Tuhan tidak mau Yesus disalah mengerti. Pada waktu saya masih kecil sekali, murid sekelas dengan saya ambil satu gambar, tanya guru sekolah minggu saya di pinggirnya. Dia mau tanya sesuatu. Lalu saya tanya, lu mau tanya apa? Diam-diam. Nanti saya tanya, you tahu tanyaku. Dia belanja. Dulu waktu saya masih kecil, sekolah minggu selesai dikasih satu gambaran. Saya tidak tahu you pernah pengalaman begitu. Jadi anak-anak itu mau ke sekolah minggu karena mau kumpulkan gambaran itu. Setiap minggu dapat satu, nanti koleksinya banyak. Lu banyak, ayo lu banyak. Ini kali lu dapat gitu, tidak ada gambarnya. Yang dapat gini tidak ada gambarnya. Jadi gambarnya penuh. Dia tanya apa? Dia tanya soal pertanyaan, saya heran sekali. Yesus itu sebenarnya laki atau perempuan, guru? Yesus laki atau perempuan? Loh, kenapa tanya begini? Saya juga bingung. Dia bilang, kalau perempuan kenapa rambutnya panjang sekali? Kalau dia kalau laki kenapa rambutnya panjang sekali? Kalau perempuan mengapa ada misalnya ada jenggotnya? Jadi ini laki apa perempuan? Waktu itu tidak ada orang gondrong, saudara-saudara. Ya, kira-kira 50 tahun yang lalu tidak ada orang gondrong. Yang gondrong dianggap orang gila, begitu ya. Jadi sekarang kalau saudara lihat ya sudah banyak gondrong, jadi kacau balau, laki kayak perempuan, perempuan kayak laki. Dan seorang filosof Switzerland yang namanya Karl Jaspers, seorang eksistensialis, dia mengatakan zaman ini zaman yang heran. Dia mengatakan dua kalimat. Kalimat pertama, di dalam zaman segala sesuatu ingin dipersamakan dengan laki. Perempuan ingin menjadi laki. Segala sesuatu mau jadi kayak laki. Rambutnya kayak laki, potong pendek. Lalu pakaiannya kayak laki, gerak-gerik kayak laki. Zaman waktu semua perempuan ingin menjadi seperti laki. Justru ini adalah zamannya laki-laki membuang tanda satu-satunya yang membedakan dia dari perempuan. Yaitu misai jenggotnya dicukur selesai. Habis. Sudah anda lihat itu humornya ya. Perempuan mau seperti laki. Kalau laki masih mempunyai misai, mempunyai jenggot, itu satu-satu tandanya dia beda sama perempuan. Itu pun dicukur oleh laki. Jadi sehingga tidak bisa bedakan. Nah saudara-saudara, anak kecil ini tanya, Yesus itu sebenarnya laki atau perempuan? Di dalam pikiran dia itu, dia bingung. Yesus itu apa? Dia laki atau perempuan? Nah saya kira di dalam konsep orang Kristen, banyak juga tidak lagi sadar Yesus itu bagaimana. Yesus itu penuh dengan cinta kasih, sehingga kita boleh sembarangan berbuat dosa.
Yesus itu karena mau mati bagi kita, sehingga kita boleh sembarangan mengulangi terus kesalahan-kesalahan kita. Yesus begitu murah, sehingga orang Kristen berbuat dosa lebih berani dari orang lain kah? Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu kesalahan pengertian siapakah Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan takutlah kepada Kristus. Takut kepada Kristus. Ini merupakan sesuatu kunci untuk mengembalikan kita kepada hidup yang lebih beres. Karena Yesus tidak sembarangan seperti apa yang kita pikir. Yesus tidak penuh dengan kasih yang murah seperti apa yang kita pikirkan. 50 tahun yang lalu seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer di Jerman, dia menulis satu buku, dan buku itu mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa agungnya. The grace of God is free, but the grace of God is not cheap. Anugerah Allah itu memang bebas, memang cuma-cuma, tetapi tidak murah. The grace of God is free, but not cheap. Berarti orang Kristen tidak boleh sembarangan memperlakukan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena anugerah itu cuma-cuma, karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan memberi anugerah kepada saya. Saya boleh sembarangan hidup, pokoknya saya sudah didapat anugerah. Itu tidak benar. Jadi semenjak buku itu ditulis, saudara-saudara, maka mempopularisasikan satu istilah, cheap grace, anugerah yang murah. Itu anugerah yang tidak dimengerti. Itu anugerah yang palsu. Tidak ada anugerah yang murah. Kalau anugerah itu murah karena ada orang yang sudah bayar bagi kamu. Nah saudara-saudara, enak ya makan tidak bayar. Ya lu tidak bayar. Yang bayar tidak gampang. Saudara-saudara, setiap kali kita makan yang tidak usah bayar, kita enak, kita rasa enak, kita rasa menikmat. Tapi yang bayar tetap bayar. Bagi engkau enak, bagi dia bayar. Kita mesti ingat, bagi kita menerima anugerah itu gampang. Bagi Kristus, dia harus turun dari surga ke dunia. Dia harus jelma di batas dalam tubuh. Dia harus susah payah dibesarkan. Dan dia harus dipaku di atas kayu salib. No cheap grace. Tidak ada anugerah yang murah. Saudara-saudara, orang ini Dietrich Bonhoeffer, secara teologi dia mempunyai kreatif yang luar biasa. Secara politik dan pengertian mandat budaya, dia terjun tidak melawan pemerintahan daripada Hitler. Saudara-saudara, dia baru umur 30 lebih diundang menjadi profesor di Amerika. Tapi pada waktu Hitler makin lama makin merusak, dia kembali dari Amerika ke Jerman. Dan dia mau mati di Jerman untuk menolong bangsanya. Karena politik yang tidak karu-karuan dan tidak mempunyai cinta kasih Kristus, maka dia melawan. Dia membentuk sesuatu front untuk melawan secara Kristen, melawan politik daripada Hitler. Akhirnya dia karena radikalnya, dia ditangkap oleh Hitler, dimasukkan ke dalam penjara dan dipindahkan dari penjara ini ke penjara itu, penjara ini ke penjara itu. Dan akhirnya tidak ada orang tahu dia di mana. Setiap kali kalau pindah penjara itu di dalam box yang tertutup dan dia tengah kegelapan itu, malam-malam dipindah. Waktu dipindah di penjara, dia begitu sampai sudah tidak tahu tempat itu apa lagi. Dia tidak bisa hubung dengan luar. Orang luar tidak tahu dia di mana. Tapi dia masih mempunyai teman-teman, khususnya satu yang bernama Bettich. Itu kawan akrab daripada dia. Dan dia tahu alamat daripada orang lain tidak tahu dia di mana. Dia tahu kawannya di mana. Lalu dia menulis surat, tidak mungkin. Akhirnya dia cuma minta baca surat kabar. Dibawakan surat kabar. Dan surat kabar itu sudah dibaca. Dia mempunyai persekutuan dengan Tuhan Allah. Dan dia ingin tulis segala sesuatu yang dia rasakan dari anugerah Tuhan. Nah dia mau tulis buku yang penting. Tidak ada pena, tidak apa. Dia pakai jari, ambil susu. Dengan susu tulis di atas surat kabar. Sudah tulis di atas surat kabar. Setelah surat kabar kering, tulisan tidak bisa dilihat. Tidak ada tulisan. Tidak ada tulisan. Tetapi kalau tulisan itu di atas surat kabar yang ada bekas susu, dipanggang di atas api, maka yang ada susu akan gosong keluar tulisannya. Dengan cara demikian dia menulis buku. Saudara-saudara. Dan dia minta seorang yang sangat baik terhadap dia di dalam penjaga penjara itu. Kirim semua surat kabar itu kepada temannya Bettich. Dan Bettich mengetahui bahwa di situ ada tulisan. Dia panggang satu-satu di api sampai tempat bekas susu itu menjadi coklat. Tulisan itu kelihatan keluar. Dan di situ dia mencatat kembali akan kalimat-kalimat yang ditulis. Dan buku itu akhirnya menjadi begitu tebal. Terus dikumpulkan.
Itu namanya the letters from prison. Saudara-saudara, yang disebut surat-surat dari penjara oleh seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dan akhirnya dia digantung mati oleh Hitler. Saudara-saudara, setelah dia digantung mati tahun 1945, 2 minggu kemudian Hitler kalah dan Hitler membunuh diri. Seorang hamba Tuhan yang muda, yang berjuang melawan politik yang tidak benar, akhirnya dia gantung mati. Dan dia meninggalkan 2 buku yang penting di dalam dunia. Satu adalah Cost of Discipleship. Satu lagi adalah Letters from the Prison. Saudara-saudara, pikiran teologinya tidak seluruhnya kita terima. Karena ada bagian radikalnya yang sangat berbeda dengan tradisional. Tetapi beberapa konsep yang penting saya kira telah mempengaruhi seluruh abad ke-20. Salah satu adalah no cheap grace. Anugerah Tuhan itu jangan dianggap murah. Saudara-saudara, anugerah Tuhan itu free. Engkau tidak bayar apa-apa diselamatkan. Bukan karena engkau orang kaya engkau diselamatkan. Bukan karena engkau orang pintar. Engkau tidak bisa bayar kepada Tuhan apapun. Engkau bisa diselamatkan hanya karena Tuhan mengasihi engkau. Itu saja. Tetapi jangan dianggap free, maka menjadi cheap. Jangan kita mempermainkan anugerah Tuhan yang begitu cuma-cuma, yang begitu besar. Kita menganggap itu terlalu murah, maka kita sembarangan. Kita mempermainkan. Kita mentertawakan, mempermainkan anugerah Tuhan. Tidak seharusnya. Saudara-saudara, kita harus takut kepada Tuhan. Di sini Paulus mengatakan, takut kepada Kristus. Bukan saja takut kepada Allah di perjanjian lama. Perjanjian baru mengatakan the fear of Christ. Takut kepada Kristus. Karena engkau selalu menganggap Yesus itu baik. Yesus itu murah. Yesus penuh anugerah. Sehingga engkau hidup tidak karu-karuan. Engkau tidak pernah bertobat dengan sungguh. Engkau tidak pernah memaksa diri untuk berjanji hidup suci. Itu sebab saudara-saudara tidak perlu kembali. Minta Tuhan menyadarkan kita. Takut kepada Kristus. Hari ini saya mencatat 5 hal. Kenapa takut kepada Kristus? Pertama, karena dia adalah Allah. Saudara-saudara, jangan lupa sifat ilahi Kristus. Barang siapa yang hanya mengaku kemanusiaan Kristus dan menolak atau mengabaikan keilahian Kristus, dia punya hidup mungkin mempunyai ide yang tinggi karena Kristus dan kemanusiaan Kristus menjadi contoh yang tinggi bagi dia. Tapi ide itu tidak pernah mungkin menjadi 100% menjadi aplikasi kepada fakta. Saya ambil satu contoh yang penting. Pada waktu Karl Barth, seorang teolog abad ke-20, salah satu yang terbesar. Dan saya kira abad 21 dia akan menjadi lebih besar. Dan Bultmann akan makin lama makin kecil. Karl Barth akan makin lama makin besar. Waktu dia mendengarkan kuliah dari 2 profesornya. Satu Adolf von Harnack. Dan satu lagi adalah Wilhelm Hermann. Kedua teolog menjadi profesor dia, yang mengajar dia. Dia seorang jenius yang ikut kuliah itu di situ mendengar khotbah mereka, ceramah mereka. Dia sangat kagum. Akhirnya dilatih oleh kedua liberal ini, maka dia sendiri menjadi liberal. Kalau dia sendiri menjadi liberal, dia kritik karena kitab suci dan dia tidak lagi percaya kepada Allah Kristus sebagai yang bersifat ilahi. Dari heran sekali. Pada waktu Karl Barth sudah lulus, lalu dia masuk ke dalam satu gereja, memimpin gereja sebagai pendeta di Schaffenfield, saudara-saudara di Switzerland. Dia rasa setiap minggu orang datang, tapi dia melihat mereka pulang dengan kecewa. Minggu depan orang datang pulang dengan kecewa. Dia mati-matian persiapkan khotbah yang indah-indah, tapi khotbahnya tidak bisa mengisi hati mereka. Dia lama-laun mulai ragu-ragu. Kenapakah saya berkhotbah? Saya lulus sekolah teologi, saya mempunyai pengertian begitu banyak, tapi khotbah saya tidak mengisi kebutuhan dari orang. Waktu mereka pulang dengan kecewa, kenapa datang? Kalau kecewa mengapa datang? Karena orang Kristen kan. Orang Kristen masa minggu tidak ke gereja. Jadi ke gereja terus, ke gereja kecewa terus, ke gereja kecewa lagi. Dia sendiri tidak tega melihat orang yang datang jauh-jauh akhirnya pulang dengan kecewa. Dia mulai meragukan apa yang salah di dalam diri saya. Mengapa firman yang saya khotbahkan tidak bisa mengisi kebutuhan hati manusia? Akhirnya dia menemukan liberalisme itu kosong. Liberalisme itu kasar. Itu adalah sesuatu yang
tidak bisa memberikan kebutuhan dari manusia. Liberal teologi itu tidak mungkin mempunyai bobot untuk jiwa manusia. Itu hanya memberikan orang jadi manusia yang baik, jadi manusia bermoral saja. Pada satu hari, memang pada tahun 1900 dan mulai dari 1899 Desember sampai 1900 seperti pertukaran tahun sekarang ini, persis 100 tahun yang lalu, Adolf von Harnack mengadakan ceramah di Berlin mengenai what is Christianity, apakah kekristenan. Karena dia orang Kristen terkemuka, profesor tertinggi, maka ratusan orang, ribuan orang datang mendengarkan. Dan di dalam ceramah itu dia menyimpulkan Kristen cuma 3 hal. Pertama, Allah itu Bapa yang penuh dengan kemurahan. Dan kedua, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi contoh manusia yang paling baik. Ketiga, seluruh umat manusia itu anak Allah seperti Yesus anak Allah. Dan tidak ada perbedaan. Bukan saja demikian, nilai jiwa manusia mempunyai nilai yang sangat tinggi yang tidak terbatas. Nah, ini sudah menjadi edaran seluruh Jerman membaca akan pamflet-pamflet dari teologi sebagai akibat seminar daripada Adolf von Harnack itu. Nah, Karlbarth sebagai muridnya, saudara-saudara, 18 tahun kemudian Karlbarth sadar bahwa itu tidak bisa menolong. Maka pada waktu sebelum Jerman meledakkan peperangan pertama, saudara-saudara, Harnack dan Hermann, 2 profesor, sama-sama menandatangani untuk menyetujui Jerman berperang untuk melawan akan bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, waktu itu adalah Otto von Bismarck yang menjadi Chancellor of Iron and Blood. Saudara-saudara, seorang kanselir yang penuh dengan darah dan besi, yang tidak ada cinta kasih Kristus. Kenapakah Karlbarth melihat kedua profesornya ikut tanda tangan menyetujui peperangan? Maka Karlbarth melihat bahwa ini merupakan satu kepura-puraan secara ide moral tinggi, secara fakta tidak mungkin dilaksanakan. Ini kekristenan yang tidak beres. Ini kekristenan yang sangat bahaya. Maka pada satu hari Karlbarth mengatakan, saya meninggalkan teologi liberal. Saya tidak lagi pegang akan ajaran seperti itu. Dan saudara-saudara, pada waktu Adolf von Harnack mendengarkan Karlbarth meninggalkan liberalisme, marah luar biasa. Dipanggilnya Karlbarth pergi ke kantornya. Waktu Karlbarth ke kantornya, dan dia mengatakan, kau jangan merobohkan kebudayaan kekristenan yang selama 200 tahun kita bentuk luar biasa. Karlbarth mengatakan, tidak peduli. Saya tahu itu ada satu kekosongan yang tidak bisa mengisi akan hati manusia. Saudara-saudara, barang siapa tidak mengenal Kristus sebagai Allah, hanya kenal Yesus sebagai orang yang baik, mungkin mempunyai cita-cita untuk meneladani moral Kristus setingginya secara ide, tapi secara fakta tak mungkin. Saudara-saudara, ini pertama. Paulus mengatakan, takutlah kepada Kristus. Pertama, karena dia itu adalah Allah. Jangan hanya mengenal dia sebagai manusia yang baik saja. Kedua, takutlah kepada Kristus. Karena dia telah menebus engkau. Saudara-saudara, dia telah menebus engkau dengan nilai yang begitu tinggi. Pengorbanan diri, mengalirkan darah, dipaku di atas kayu salib, dan dibuang oleh Allah Bapa. Sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara sekalian, Kristus dibuang oleh Bapa pada saat dipaku di atas kayu salib adalah karena kamu dan karena aku. Ini satu hal yang sangat menakutkan. Antara Tritunggal pernah terjadi, oknum pertama sama oknum kedua berpisah seketika. Sehingga itu sesuatu vakum keberadaan didampingi oleh Allah. Satu cinta kasih yang menjadi nihil. Satu tempat di mana tidak ada kasih yang bisa datang untuk merawat akan Yesus Kristus. Saat dia dipaku di atas salib, itu tempat vakumnya cinta kasih. Karena Allah sumber kasih meninggalkan dia. Karena manusia mencintai dia tidak bisa datang. Sebab dosa mereka terlebih dahulu datang untuk menimpa dia. Dan hukuman Allah jatuh kepada dia. Saat seperti itu, Kristus secara tersendiri menanggung dosamu dan dosaku. Menanggung hukuman Allah kepadamu dan kepadaku. Menanggung kutukan Taurat terhadapmu dan terhadapku. Menanggung kemarahan Tuhan Allah
bagimu dan bagiku. Saat itu adalah saat penebusan. Dan dia sendiri eksistensi secara diri sendiri untuk menanggung segala sesuatu itu. Dan akhirnya dia mengalahkan dosa. Dan dia memberikan hidup yang baru kepada engkau dan saya. Itu sebab saudara-saudara, Kristus harus kita mempunyai perasaan takut kepada dia. The fear. Di sini fear bukan takut lalu menjauhkan. Takut lalu kita tidak mau lagi melukai hati. Takut lalu kita lebih dekat kepada dia. Takut kita selalu menghormati dia. Ini adalah kedua. Pertama, karena Kristus bersifat ilahi, maka kita perlu takut kepada Kristus. Kedua, karena Kristus menembus dosa kita dengan menanggung segala kesalahan, segala hukuman, maka kita takut kepada dia. Ketiga, kita takut kepada Kristus karena Kristus adalah Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, menerima Kristus sebagai juru selamat dan menaklukkan diri di bawah ketuhanan dia, ini berbeda sekali. Saudara-saudara, kalau engkau jatuh di dalam tempat yang bahaya sekali, di dalam lumpur yang mematikan, lalu ada orang menyelamatkan engkau. Waktu orang itu menyelamatkan engkau keluar dari lumpur yang mematikan, selesai. Lalu dia pergi, engkau pergi, pulang ke rumah sendiri, engkau cuci bersih, lalu engkau hidup lagi di dalam keadaan yang tidak karuan-karuan. Itu berarti engkau sudah diselamatkan. Tapi engkau belum ada Tuhan yang memimpin, mengontrol engkau. Tapi yang disebut the Lordship of Christ berbeda. Setelah kita diselamatkan, lalu kita berkata, Tuhan, sekarang aku sudah diselamatkan. Aku bukan lagi milikku sendiri. Aku milikmu. Mulai hari ini, engkaulah yang mengatur hidupku. Engkau menguasai pikiranku. Engkau yang memimpin seluruh langkah kelakuanku. Engkau yang menetapkan arah hari depanku. Itu namanya Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen mau diselamatkan. Banyak orang Kristen sudah diselamatkan. Tapi sedikit yang menjadikan diri dikuasai oleh ketuhanan Kristus. Jadi bagi you, Yesus juru selamat? Iya. Tapi Yesus Tuhan? Tidak. Karena apa? Biar dia selamatkan saya. Sudah selamatkan saya atur sendiri. Jangan atur-atur. Jangan kuasai saya lagi. Inilah sikap banyak orang Kristen. Pada waktu Paulus berkata, takutlah kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita, He is God. He is your Savior. And He is your Master. He is your Lord. Because He is your Lord, He should take control of all aspects of your life. Otherwise, you must not call Him my Lord, my God. Saudara-saudara, pada waktu Thomas yang curiga, yang ragu, yang tidak percaya Yesus bangkit, bertemu dengan Tuhan Yesus pribadi. Tuhan Yesus mengatakan, lihat tanganku, lihat rusukku, keluarkan jarimu. Engkau coba pegang, engkau masukkan jarimu dan rusukku. Pada waktu itu, Thomas mengetahui tidak bisa lari lagi. Dia berlutut dan dia memanggil, my God, my Lord. Dan itulah akibatnya Thomas adalah yang paling giat, paling susah payah mengabarkan Injil. Karena orang lain mengabar Injil sekitar di situ. Mungkin tidak lebih dari 1000 kilometer. Thomas pergi sampai ke India dan mati di India. Itu paling jauh. Dan ada murid Yesus lebih jauh pergi mengabar Injil dari Thomas. Ada seorang mengatakan satu kalimat, saya langsung cucurkan air mata. Dia bilang, abad pertama orang mengabar Injil hanya tahu pergi. Tak pernah pikir mau pulang. Pokoknya bisa pergi, Injil bisa dikabarkan, bisa pergi sejauh mungkin, sesudah itu sudah. Kalau saya mati di mana itu soal kecil. Paling penting Injil bisa pergi. Tapi missionary sekarang mikir dulu kalau pergi berapa tahun pulang. Kalau pergi mesti hidupnya bagaimana, fasilitasnya apa. Orang abad pertama mengabar Injil, tahunya pergi dan tidak tahu pulang. Dan waktu di Kalimantan saya dengar ada satu orang memberitakan satu cerita yang saya sangat terharu. Dia bilang kira-kira tahun 40-an ada seorang Tionghoa yang dari Tiongkok tidak bisa bahasa, belajar sedikit bahasa orang Kalimantan. Lalu dia dari Pontianak masuk, mengabar, ada yang terima, ada yang tidak terima. Dia pergi lagi. Alkitab mengatakan kalau tidak terima engkau pergi. Dan engkau dia pergi, mengabar lagi. Sesuai Pontianak masuk ke pedalaman, terus pergi. Dan setiap orang, ada orang lapor, sudah pernah melihat seorang pakai baju putih itu, umur sekian, ngabar Injil lalu pergi. Sesuai masuk.
Lalu ditanya, dia setelah masuk pernah keluar enggak? Enggak pernah. Terus masuk. Akhirnya enggak tahu masuk kemana. Akhirnya mungkin dia mati dimakan orang Dayak. Saudara-saudara. Tapi enggak pernah ada orang tahu dia keluar. Cuma tahunya dia masuk. Sesudah kota ini masuklah ada. Sudah kota masuk lebih dalam. Sudah lebih dalam. Lebih dalam. Dan semua orang yang di sepantai, di sekitar itu sungai tahu dia terus masuk. Tidak pernah dia keluar. Dan akhirnya tidak tahu dia kemana. Saudara-saudara, ada orang-orang semacam demikian. Mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan mereka tahu Tuhan itu Tuhanku. Dia berhak atas seluruh hidupku. Berhak atas seluruh pikiranku. Seluruh hartaku. Itu namanya Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Keempat, mengapa kita takut kepada Kristus? Karena kita tahu dia telah berkorban menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Pada waktu kita bicara tentang ketuhanan Kristus, saya mengatakan hanya menjadikan Kristus teladan terbaik itu tidak cukup. Tapi sekarang saya berkata kepada saudara, kalau saudara sudah mengaku dia Tuhan, dia Allah, sekarang ingat, Allah mau menjadi manusia dan hidup menjadi teladan mengkorbankan diri. Kita harus mempunyai perasaan takut kepada dia. Saudara-saudara, kalau seorang anak kecil yang mempunyai semangat luar biasa, lebih dari orang dewasa matangnya, saya lihat dia, saya rasa takut. Saya akan menanya, what an example is that? And what will he be in the future? Setelah ini, hari depan akan jadi apa? Saudara-saudara, yang menjadikan kita tergerak bukan kematian Kristus yang penuh sengsara. Yang menjadikan dia tergerak adalah dia adalah Allah. Kok mengapa mau turun menjadi manusia? Dia tidak seharusnya mati. Kok mengapa mau mati untuk kita? Itu yang sengaja mau mati untuk kita. Contoh ini membuat saya takut. Saya gentar. Saudara-saudara, pada waktu kita menyanyi satu negro spiritual, were you there when they crucified my Lord? Apakah engkau hadir pada waktu mereka memakukan Tuhanku? Nah, ini kalimat sebenarnya tidak cocok. Sebab Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Tapi orang negro bikin lagu itu, dia mempunyai satu pikiran melintasi zaman. Untuk menggabungkan zaman ke zaman. Di dalam lukisan ada orang yang mengerti seperti itu. Di dalam musik ada orang yang mengerti seperti itu. Kalau saudara melihat satu lukisan dari Matthias Grunewald, dia menggambarkan Yesus terpaku dengan seluruh tubuh, bekas daripada pecut yang ada duri besi, memecahkan daging seluruh tubuh. Cacat. Dan pada waktu Yesus dipaku di situ, Grunewald, Matthias menggambarkan Yohanes Pembaptis menuding dia dengan berkata, inilah anak domba Allah. Waktu saya melihat lukisan itu, saya tidak mengerti kenapa Matthias Grunewald berani menggabungkan Yesus yang sekarang dipaku dan menggabungkan dengan Yohanes Pembaptis yang sudah mati di penggal kepala. Kan ini bukan zamannya. Zamannya lain kok. Yesus hidup. Yohanes sudah mati. Tapi digabungkan di situ. Karena dia mempunyai berita yang melintasi zaman. Demikian juga lagu Were You There When They Crucified My Lord. Negro Spiritual. Salah satu lagu yang paling agung di dunia. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, lalu tremble. Setiap kali aku memikirkan kematian Kristus, aku gentar. Nah, saya kira lagu itulah yang memberikan pengertian lebih daripada apa yang saya mau utarakan pada hari ini, yaitu gentar karena Kristus mati dan menjadi contoh bagi kita. Terakhir, mengapakah kita takut kepada Tuhan? Karena dia akan datang lagi menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara, Yesus adalah hakim terakhir. Yesus adalah hakim yang tertinggi. Dan sesudah itu tidak ada kemungkinan engkau naik banding lagi. Maka jangan bermain-main. Kira Yesus penuh dengan kemurahan. Kita main-main dengan anugerahnya. Demi nama Yesus Kristus. Yesus adalah hakim tertinggi. Hakim terakhir. Pertama kali datang dia untuk menyelamatkan engkau. Tetapi satu kali dia akan datang lagi. Bukan menyelamatkan. Bukan mengampuni. Tapi untuk mengakhiri seluruh dunia ini. Dengan penghakiman dan pengadilan. Yang tidak mungkin ada naik banding lagi. Sudahkah engkau bersiap? Saudara-saudara.
Karena takut kepada Kristus, maka kita belajar di dalam gereja. Engkau mentaati saya taat engkau. Setiap orang yang taat kepada Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu hidup yang lebih disiplin dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sini saja saya berkhotbah. Sebagian yang saya akan utarakan belum selesai. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita berdoa. Minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup takut kepada Tuhan dan hidup saling mentaati. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan, anugerah yang bukan murah. Anugerah Tuhan yang telah menelan korban begitu besar. Anugerah Tuhan untuk merubah hidup kami. Anugerah Tuhan kami tidak boleh memperbaiki. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Nebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.